Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pada video saya kali ini untuk pertemuan kita yang ke-10, yaitu tentang peluang dalam e-bisnis. Materi yang akan saya sampaikan terkait tentang konsep marketing di internet dan mengukur potensi pelanggan pada website. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep marketing di internet, mahasiswa dapat menjalankan proses marketing di internet, dan mahasiswa dapat mengukur potensi pelanggan di website, serta mahasiswa dapat menyusun hasil potensi dari pelanggan. Konsep marketing atau pemasaran di internet. Jadi pemasaran atau yang lebih dikenal dengan istilah marketing itu memiliki arti yang jelas bagi sebuah organisasi yang berorientasi profit atau laba atau keuntungan. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebutuhan, demand creation di dalam pasar, supaya tercipta proses pertukaran barang dan jasa antara perusahaan dan pelanggan, sehingga terjadinya proses transaksi jual beli. Nah, agar proses tersebut itu bisa efektif, maka perusahaan harus membangun dan mengembangkan strategi pemasarannya masing-masing. Ada dua hal penting yang harus menjadi fokus utama perusahaan. Yang pertama yaitu terkait aktivitas komunikasi ya antara perusahaan dengan calon pelanggan, dengan pelanggan yang sudah loyal maupun dengan istilahnya mitra bisnisnya, dan aktivitas operasional. Jadi dua aktivitas ini harus diperhatikan oleh perusahaan ya. Yang pertama aktivitas komunikasi dan aktivitas operasional. Aktivitas komunikasi di dalam marketing. Aktivitas komunikasi di dalam marketing itu adalah bagaimana perusahaan bisa mengkomunikasikan dirinya, terutama yang berkaitan dengan produk dan jasa yang diciptakan dan ditawarkan kepada pasar atau masyarakat di mana calon pelanggan pembeli itu berada. Termasuk di dalam hal ini yang dikomunikasikan itu apa saja, yaitu informasi mengenai produk, kemudian promosi, harga, kemudian kemasan, packagingnya dia, detail dari produk gitu ya, kemudian tempat pembelian, lokasi fisiknya misalnya di mana, kemudian potongan harga, adanya diskon dan lain sebagainya. Tujuan dari aktivitas komunikasi ini adalah untuk menyebarkan informasi ya, terjadinya penyebaran pendistribusian informasi sehingga bisa mempengaruhi masyarakat supaya masyarakat tadi tertarik atau tergoda untuk membeli produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Nah, aktivitas operasional bertujuan untuk membentuk suatu lingkungan yang kondusif agar proses transaksi jual beli antara pelanggan dengan perusahaan dapat berjalan dengan mudah dan lancar seperti yang dijanjikan pada aktivitas komunikasi tadi. Target dari aktivitas operasional ini apa? Adalah agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan dari perusahaan atau merasa puas dengan produk yang sudah dirilis oleh perusahaan ya, yang sudah diciptakan, maka ketika melakukan proses transaksi jual beli itu bisa berjalan efektif. Nah, ada 8 aspek strategi dalam aktivitas marketing atau pemasaran. Yang pertama yaitu buying, yang kedua selling, yang ketiga transporting, yang keempat storing, yang kelima standardization and grading, yang keenam adalah financing, yang ketujuh risk taking, dan yang kedelapan terakhir adalah information gathering. Buying itu apa? Adalah aspek strategi aktivitas dalam marketing harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan bisa meyakinkan kepada calon pembeli bahwa sebenarnya cukup tersedia jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga ketika pembeli atau calon pembeli sewaktu-waktu ingin membeli, mereka bisa memperoleh produk tersebut. Sehingga kita tidak heran di beberapa e-commerce sekarang ini kan sudah tersedia jadi adanya informasi di mana itu diambil dari data gudang gitu ya, misalnya dari toko barang yang terjual berapa, stoknya tersedia berapa. Nah, itu bisa meyakinkan untuk pembeli sehingga ketika misalnya ada calon pembeli yang mau membeli dengan harga dengan jumlah yang besar, jumlah grosir misalnya banyak, dia bisa tahu bahwa jumlahnya berapa. Kemudian selling, yaitu bagaimana perusahaan bisa menggunakan berbagai media ya, semacam misalnya iklan, radio, televisi maupun mulut ke mulut ya, personal selling untuk mempromosikan produk secara langsung kepada pelanggan. Kemudian transporting, memindahkan produk ke tempat-tempat yang mudah diakses oleh pelanggan ya, apakah itu dengan cara memindahkan gudangnya yang lebih dekat dengan misalnya pelabuhan, dekat dengan misalnya akses ke tol dan lain sebagainya, sehingga memudahkan ketika pada saat deliver paket
atau packaging setelah dilakukan pembayaran pembelian sehingga bisa mudah diambil kurir misalnya, sehingga itu bisa memangkas biaya operasional pada saat pendistribusian barang tersebut. Kemudian transporting, memindahkan produk ke tempat-tempat yang mudah diakses tadi. Storing yaitu menyimpan produk yang ada dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan ketika berada di tangan pelanggan, sehingga adanya jaminan gitu ya, assurance bagi pelanggan bahwa produk yang dibelinya itu sesuai dengan yang ada di katalog produk tadi. Kemudian standardization and grading itu adalah menjaga bagaimana perusahaan bisa menjaga agar keseluruhan produk itu selalu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan di awal, terutama yang berkaitan dengan ukuran, berat, volume, warna, dan variabel-variabel lainnya. Sehingga ketika memasang sebuah katalog, misalnya itu dalam bentuk produknya adalah baju, pakaian ya, maka sebisa mungkin misalnya ada editing foto produk gitu ya, bisa mungkin tidak terlalu kontras warna setelah dilakukan proses editing foto gambar tadi di katalog yang diunggah di katalog atau di kanal akses websitenya dengan produk yang sebenarnya warnanya, sehingga nanti pelanggan itu atau customer tidak kok beda warnanya gitu ya. Kemudian financing, yaitu memberikan kemudahan kepada calon pelanggan terkait pembayaran bagi mereka yang menginginkan produk tersebut. Tentunya sekarang kita sudah banyak menjumpai di e-commerce gitu ya, ada banyak metode pembayaran ya yang bervariasi sehingga kita bisa melakukan dengan variasi itu apakah dengan ATM manual biasa gitu ya, pembayaran melalui ke mesin ATM atau dengan internet banking atau misalnya dengan Dana, ada dengan OVO dan lain sebagainya itu. Kemudian risk taking, jadi meyakinkan kepada calon pembeli akan kecilnya resiko yang dapat menghambat kegiatan jual beli antara mereka dengan pihak perusahaan. Kemudian jadi misalnya ada jaminan di situ kalau pembeli pasti akan menerima barang sesuai dengan yang dipesan. Ketika tidak sesuai maka pembeli diberikan wadah untuk komplain gitu ya, dan barang bisa kalau tidak sesuai ya bisa dikirim balik misalnya kayak gitu. Ada jaminan sehingga pelanggan merasa resikonya ketika melakukan pembelian dengan si pelapak atau perusahaan itu kecil. Kemudian information gathering, mengumpulkan informasi mengenai pelanggan maupun para pesaing bisnis agar perusahaan itu dapat selalu memperbaiki strategi marketingnya. Ini juga penting. Jadi bagi perusahaan dia harus selalu memonitoring aktivitas atau produk dari pesaing bisnisnya sehingga itu bisa dijadikan bahan evaluasi untuk strategi bisnis atau strategi marketing perusahaan tersebut. Nah, dengan melakukan kedelapan fungsi ini secara tidak langsung terbentuk suatu jalinan komunikasi antara marketer ya dengan customer. Dalam interaksi ini sebenarnya paling tidak ada 3 entity ya yang mengalir di antara kedua belah pihak, antara marketer dan customer, yaitu produk atau layanan, kemudian market intelligence ya terkait intelligence pasar seperti apa itu tadi, data yang bisa diolah, kemudian adanya informasi. Nah, dengan mengkaji ketiga entiti tersebut, perusahaan akan mudah nanti mempelajari perilaku pasar dan pelanggannya sehingga bisa dikembangkan strategi marketing yang tepat, terutama yang berhubungan dengan segmentasi pasar dan positioning perusahaan. Di berikutnya, di dunia maya, internet itu memungkinkan adanya hubungan langsung antara perusahaan dengan pelanggannya karena konsep lingkungan pasar terbuka dan perdagangan bebas yang dianut. Jadi melalui berbagai macam cara interaksi seperti melalui website, mediumnya email, cookies, komunitas, mailing list, dan newsgroup, marketer dapat mempelajari keseluruhan data dan informasi yang ada ya antara perusahaan dan pelanggannya. Itu kan ada informasi data yang mengalir, dari situ nanti bisa diamati, dianalisis, dijadikan bahan analisa gitu ya terkait karakteristik pasar dan pengguna atau calon pelanggan dan positioning perusahaan kita itu di level mana misalnya, sehingga hal itu dapat dibangun sebuah strategi marketing yang jitu tentunya untuk perusahaan. Kunci sukses dari sini adalah bagaimana sebuah perusahaan itu dapat mengelola konten gitu ya, konten yang ada di dalam website perusahaan, di mana website itu berupa komunikasi
ya media komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan, karena berbeda dengan dunia nyata ya, di dunia maya sebuah perusahaan itu hanya bisa direpresentasikan melalui sebuah website. Sehingga dengan kata lain, seorang marketer yang baik akan sangat memperhatikan desain website perusahaannya supaya efektif dalam penggunaan, terutama yang berkaitan dengan hubungan interaksi dengan para pelanggan maupun calon pelanggannya. Lalu bagaimana untuk mengukur potensi pelanggan pada website? Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa dalam melakukan sebuah konsep e-bisnis, sebuah perusahaan itu harus direduksi keberadaannya menjadi sebuah atau beberapa page ya, halaman situs semata yang bisa diklik-klik oleh penggunanya. Maka data terkait informasi pelanggan itu adalah catatan kunjungan para pelanggan ke situs yang bersangkutan, di mana dengan berbagai aplikasi sederhana itu sebenarnya dapat direkam apa saja hal aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan yang bisa direkam oleh perusahaan, sehingga itu bisa dijadikan data atau informasi bagi bagian atau unit departemen marketing, misalnya untuk meramu strategi pemasaran berikutnya. Misalnya data terkait siapa saja sih yang mengakses situs website perusahaan, kapan situs itu terakhir diakses, kemudian berapa lama rata-rata user mengakses situs itu, kemudian dari asalnya dari mana saja yang mengakses situs itu, kemudian urutan-urutan halaman dari satu halaman website itu kan ada beberapa menu page gitu ya, halaman apa saja yang paling awal atau yang paling sering dikunjungi, dibuka, diklik oleh pelanggan. Nah, mekanisme untuk menganalisa perilaku pelanggan itu ada 3. Yang pertama yaitu hierarki aktivitas situs, yang kedua itu deskripsi ukuran umum, serta relasi antara data dan ukuran. Jadi hierarki aktivitas situs itu apa, Bu? Jadi di dalam mekanisme akses situs itu ada 4 level hierarki akses ya yang harus diperhatikan, yang sering dipergunakan sebagai data kuantitatif untuk penelitian atau untuk analisa. Itu sebenarnya ada 4. Yang pertama yaitu user, visit, page view, dan hit. User itu adalah pelanggan atau individu yang sedang mengakses sebuah situs perusahaan, sedangkan visit itu berapa kali kunjungan dari user yang mengakses situs tersebut, maka yang bersangkutan itu akan dikatakan melakukan satu kunjungan atau satu visit. Dengan kata lain, seseorang tentunya bisa melakukan beberapa kali visit ke situs terkait. Kemudian page view itu apa? Page view itu setiap situs itu kan memiliki beberapa halaman gitu ya yang saling berhubungan, nge-link satu dengan yang lainnya, sehingga satu kunjungan ke sebuah halaman itu sama dengan satu hitungan page view. Dan hit di dalam sebuah halaman situs itu banyak sekali didapatkan pada objek-objek yang dapat diklik. Nah, untuk setiap satu klik, misalnya kamu klik menu katalog baju, kemudian kamu klik menu katalog baju, itu ada dress, ada blus, ada t-shirt, dan lain sebagainya. Lalu kamu klik satu menu itu, satu gambar di situ, objek di situ. Nah, dikatakan ketika kamu mengklik satu objek, maka dia mendapatkan satu hit. Kemudian deskripsi ukuran umum. Jadi lonjakan tertinggi pada ukuran conversion atau pendapatan revenue, yaitu sebuah ukuran yang memperlihatkan seberapa banyak orang-orang yang mengakses situs yang pada akhirnya melakukan transaksi jual beli kepada perusahaan. Jadi dari situ perusahaan bisa menganalisa, dari beberapa kali kunjungan, dari beberapa jumlah user yang melihat situs ini yang berhasil transaksi dengan perusahaan kita atau membeli produk kita itu berapa sebenarnya. Itu bisa dijadikan bahan kajian untuk perusahaan. Kemudian relasi antara data dan ukuran. Seringkali perusahaan itu merasa kesulitan gitu ya untuk menilai semua orang yang mengakses situsnya itu ada berapa banyak orang sih sebenarnya. Dari sekian jumlah orang yang mengakses situs itu yang berpotensi untuk menjadi pelanggan atau pelanggan yang loyal, valuable customer, pelanggan yang kira-kira memang benar-benar akan melakukan transaksi dengan saya, transaksi bisnis, itu ada berapa. Nah, data mengenai semua interaksi akses dari pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan itu menjadi titik awal untuk menentukan kira-kira berapa besar volume pelanggan yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Sehingga rekaman yang berhubungan dengan keempat ukuran pada hierarki aktivitas itu dapat dipergunakan sebagai acuan awal dalam melakukan penilaian terkait. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang jelas hubungan dengan hal tersebut, ada baiknya diperhatikan ilustrasi berikut ini gitu ya. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu sudah mempunyai website, kemudian websitenya itu ada banyak yang mengunjungi, dari situ bisa dijadikan analisa, datanya itu
Misalnya yang melakukan hit pada objek itu ada 5 kali, kemudian page view-nya sekian untuk hari ini, kemudian untuk ke depan, sehingga bisa diprediksi seperti itu. Itu untuk strategi pemasarannya ya. Nah, itu jadi misalnya kayak ini analisa dari grafik itu tadi. Sehingga bisa dijadikan hal terkait siapa saja pelanggan yang melakukan transaksi tadi, lokasinya dari mana saja yang melakukan akses dari website kita itu, dan lain sebagainya. Nah, hal itu, analisa dari hal itu bisa sangat penting sekali ya untuk bagian marketing, sehingga itu bisa dijadikan strategi berikutnya. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya dari video pertemuan ke-10 ini terkait peluang dalam e-bisnis, bisa langsung ke menu LMS ya, bisa langsung mengunjungi LMS, bisa melakukan diskusi atau pertanyaan dengan saya di situ, atau bisa melalui grup WA kelas, atau bisa WA pribadi ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.